Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Mutahharoh MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan luar sekolah serta teman-teman kelas PAIB semester 4 yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar pendidikan luar sekolah, yang mana di dalamnya terdapat materi mengenai pengertian konsep dasar pendidikan luar sekolah, karakteristik pendidikan luar sekolah, ruang lingkup pendidikan luar sekolah, tujuan pendidikan luar sekolah, serta program pendidikan luar sekolah. Berikut ini adalah materi yang akan kami presentasikan. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian konsep dasar pendidikan luar sekolah. Menurut Kaplan, konsep adalah sebuah bentuk, dan menurut ensiklopedia pendidikan luar sekolah ialah pendidikan yang diselenggarakan untuk mengajarkan masyarakat dan anak-anak yang putus sekolah atau yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan formal agar mempunyai keterampilan, pengetahuan, dan juga pengalaman yang dilaksanakan di luar pendidikan formal. Bisa diartikan juga bahwa pendidikan luar sekolah adalah pendidikan yang di dalamnya mempelajari tentang masalah-masalah yang biasanya terjadi di kalangan masyarakat, seperti rendahnya kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat yang masih terbatas, pendapatan masyarakat yang masih kurang karena hanya mengandalkan satu mata pencaharian, dan masih banyak lagi permasalahan-permasalahan yang harus segera dicari solusinya. Konsep pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan kehidupannya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan, bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya. Selanjutnya adalah karakteristik yang ditinjau dari segi program yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Kurikulum yang bermacam ragam atas dasar perbedaan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, menekankan pada kebutuhan masa sekarang dan masa depan, terutama untuk memenuhi kebutuhan peserta didik guna bagi kehidupan dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga, memiliki ciri-ciri mengutamakan aplikasi dengan penekanan kurikulum yang lebih mengarah kepada keterampilan yang bernilai guna bagi kehidupan dan lingkungannya. Yang keempat, persyaratan masuk ditetapkan bersama peserta didik. Persyaratan untuk mengikuti program adalah kebutuhan, minat, dan kesempatan peserta didik. Dan program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Karakteristik yang selanjutnya ditinjau dari segi proses belajar dan pembelajaran yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Kegiatan belajar dan pembelajaran di berbagai lingkungan, contohnya masyarakat, tempat bekerja, atau di satuan pendidikan luar sekolah lainnya. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kehidupan peserta didik dan masyarakat pada saat mengikuti program pendidikan. Peserta didik berada dalam dunia kehidupan dan pekerjaannya. Lingkungan dihubungkan secara fungsional dengan kegiatan belajar. Kemudian ciri yang ketiga, struktur program pembelajaran lebih fleksibel dan beraneka ragam dalam jenis dan urutannya, sehingga pengembangan program dapat dilaksanakan pada waktu program sedang berjalan. Kemudian ciri yang keempat, berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber belajar dari berbagai keahlian. Peserta didik juga bisa menjadi sumber belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan pembelajaran. Kemudian ciri yang kelima,
penghematan sumber-sumber dengan memanfaatkan tenaga dan sarana yang tersedia di masyarakat dan di lingkungan kerja. Kemudian ada karakteristik yang ditinjau dari segi pengendalian program yang memiliki ciri dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik dan menggunakan pendekatan yang lebih bersifat demokrasi. Berbagai sudut pandang tentang perbedaan karakteristik pendidikan luar sekolah dengan pendidikan formal, kesemuanya memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing yang merupakan sebagai khazanah ilmuwan yang siap dipraktikkan dengan sebenar-benarnya untuk saling menguatkan dari macam-macam pendidikan luar sekolah dan satuan pendidikannya, sehingga terciptalah warga belajar yang dapat membangun pola kesadaran, pengetahuan, wawasan, dan nilai-nilai dasar yang hidup di masyarakat bangsa Indonesia dan berkembang seiring perkembangan zaman. Ruang lingkup. Ruang lingkup pelayanan pendidikan luar sekolah menjangkau keseluruhan kegiatan pelayanan pendidikan di luar sekolah. Pelayanan diselenggarakan oleh pendidikan di luar persekolahan. Pendidikan luar sekolah tidak hanya dilakukan oleh pemerintah atau departemen, tetapi juga dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang mampu membimbing dan melaksanakannya. Dalam segi pelayanan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Dalam segi kelembagaan, yang dimaksud dengan pelambangan program ialah keseluruhan proses mengintegrasikan antara pendidikan luar sekolah dan pembangunan masyarakat. Tujuan dari pendidikan luar sekolah. Tujuan pendidikan luar sekolah sebagaimana dijelaskan dalam PPRI nomor 73 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah bab 2. Tujuan pasal 2 yaitu: yang pertama, melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya. Yang kedua yaitu membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, untuk bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah. Selanjutnya yaitu program kerja pendidikan luar sekolah. Dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 26 Ayat 4, program kerja pendidikan luar sekolah diantaranya yaitu yang pertama kursus, yang kedua pelatihan, yang ketiga kelompok belajar, yang keempat pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM, yang kelima majelis taklim, yang keenam satuan pendidikan sejenis, yang ketujuh pendidikan kecakapan hidup, yang kedelapan pendidikan anak usia dini atau PAUD, yang kesembilan pendidikan kepemudaan, yang kesepuluh pendidikan pemberdayaan perempuan, yang kesebelas pendidikan keaksaraan, yang kedua belas pendidikan keterampilan, dan yang terakhir yaitu pendidikan kesetaraan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 2, kurang-kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.